saya akan memaparkan latar belakang dari makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai nilai-nilai dasar pengembangan ilmu. Pancasila bersifat objektif. Keberadaan nilai-nilai Pancasila ada pada bangsa itu sendiri, disebabkan oleh, yaitu yang pertama, nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, sumber dari segala nilai, normal, dan aturan hukum yang berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Mengapa bisa dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa? Sesuai dengan sila yang pertama, karena terdapat nilai-nilai untuk bertakwa dan mempercayai Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedua, nilai Pancasila merupakan sumber nilai bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi manusia. Pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dewasa ini mampu mengantarkan manusia pada peradaban modern. Sebagai pengembangan ilmu dan sistem estetika yang juga berhubungan dengan agama dan budaya, berdampak pada kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Saya Tia Utami ingin menjelaskan materi dengan subtema dasar Pancasila. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada 5 poin nilai-nilai dasar negara. Yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan, yang keempat ada nilai masyarakatan, yang kelima ada nilai keadilan. Nah, contoh dari masing-masing nilai-nilai dari tersebut. Yang pertama itu contoh penerapan nilai ketuhanan, yaitu saling menghormati dan mentoleransi pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua, contoh penerapan nilai kemanusiaan, yaitu menghargai hak-hak asasi kemanusiaan. Yang ketiga, contoh penerapan persatuan, yaitu menghargai perbedaan suku bangsa. Yang keempat, contoh penerapan dari masyarakat kemasyarakatan, yaitu menghargai pendapat dari dalam musyawarah. Ya, dan yang terakhir, contoh penerapan nilai keadilan, yaitu menerapkan sikap adil terhadap sesama manusia. Terima kasih. Terima kasih untuk saudari Tia. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pedoman hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang memuat Pancasila, 4 pokok pikiran, dan 4 perspektif, yaitu penyempurnaan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan besar menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi Indonesia dan tanah air. Ini adalah penyempurnaan dari Pancasila ketiga. Yang kedua, pandangan menyatakan bahwa negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bersama seluruh warganya, mencerdaskan kehidupan rakyatnya, dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini penyempurnaan dari Pancasila kelima. Yang ketiga, menyatakan bahwa negara yang berdaulat berdasarkan demokrasi dan musyawarah atau perwakilan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Ini adalah penyempurnaan dari Pancasila keempat. Dan yang keempat, menyatakan bahwa bangsa Indonesia didasarkan pada satu Tuhan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berarti negara Indonesia mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ini adalah penyempurnaan dari Pancasila pertama dan kedua. Dan keempat poin utama di atas adalah fondasi dasar berdirinya suatu bangsa. Adapun contoh Pancasila sebagai dasar negara yaitu sila pertama, beribadah sesuai keyakinan diri, tidak memaksakan agamanya pada orang lain. Yang kedua, tidak merendahkan martabat orang lain, berlaku penuh kasih sayang pada sesama. Sila ketiga, cinta produk Indonesia dan rela berkorban bagi bangsa.
Sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan juga ketika menyelesaikan konflik. Dan sila kelima, berlaku adil, tidak pilih kasih, dan tidak diskriminatif. Sekian dari penjelasan saya dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Delia. Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi konvensi nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang tetap dan tidak berubah, seperti nilai kebenaran bersumber dari unsur akal manusia, nilai keindahan yang muncul dari unsur rasa keindahan manusia, nilai kebaikan atau nilai moral yang berakar pada unsur kemanusiaan, nilai religius yaitu nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritual yang tinggi dan mutlak. Nilai-nilai agama ini berakar pada keyakinan manusia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara secara jelas tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Orang Indonesia kemudian menyebutnya sebagai Pancasila. Ini berarti 5 prinsip atau 5 pedoman. Ideologi Pancasila selalu mengandung nilai-nilai yang erat kaitannya dalam konteks hak asasi manusia, perubahan sosial, pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai agama termasuk dalam perintah pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan termasuk dalam pemerintahan kedua, manusia yang adil dan beradab. Indonesia pemerintah ketiga, persatuan termasuk persatuan bangsa. Dengan pedoman pada hikmat musyawarah perwakilan. Pemerintah keempat, kewarganegaraan, nilai kewarganegaraan. Perintah kelima, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memuat nilai keadilan sosial. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Delia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkembangan ilmuwan dan dampaknya terhadap nilai agama. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti prinsip atau asas. Sedangkan agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Pancasila sebagai ideologi negara menjadikan setiap warga negara dengan ideologi Pancasila memiliki hak asasi manusia untuk dapat memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama yang dikehendakinya. Bentuk aspek penyelenggaraan Pancasila harus berdasarkan atas nilai-nilai dalam ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap aturan yang dibuat harus memperhatikan sikap toleransi antar beragama. Apa sih hubungan Pancasila dan agama? Berikut adalah penjelasannya. Pancasila dan agama memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan. Pancasila mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertamanya. Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang bertuhanan, artinya setiap warga negara mempercayai adanya Tuhan. Sehingga prinsip ketuhanan dicantumkan oleh sila Pancasila yang merupakan dasar serta ideologi negara Indonesia. Di Indonesia terdapat 5 agama, sehingga untuk menjaga kerukunan antar masyarakat, maka sila pertama di dalam Pancasila dibuat dengan bahasa yang umum dan mencakup seluruh warga negara. Sila pertama, Pancasila disebutkan dalam Al-Quran, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah 163. Sila kedua Pancasila disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl 90. Sila ketiga Pancasila An-Nahl 90. Sila ketiga Pancasila dalam kitab Al-Quran dikatakan manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Karena tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Quran Yunus 19. Sila keempat Pancasila disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikeras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan musyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal dalam Quran Surah Al-Imran 159. Sila kelima Pancasila juga disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil.
Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Baik, terima kasih untuk Saudari Della. Saya akan melanjutkan materi yaitu perkembangan keilmuan dan dampaknya terhadap nilai budaya. Pancasila sebagai manifestasi dari kebudayaan dapat melahirkan persepsi yang positif bahwa nilai-nilainya memang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, kebudayaan yang merupakan embrio lahirnya Pancasila sudah seharusnya didiseminasikan melalui berbagai kajian-kajian ilmiah. Bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika sosial dan budaya? Implementasi Pancasila sebagai sistem etika sosial budaya yaitu menampilkan sikap jujur dalam berbicara atau dalam melakukan suatu hal, saling menghormati dan menghargai seseorang yang berbeda ras, suku, budaya, dan agama, tidak melakukan diskriminasi, dan menolong antar sesama teman. Mengapa kita perlu mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita? Pengembangan nilai-nilai Pancasila diperlukan karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Dilansir dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti seluruh kegiatan masyarakat hendaknya sesuai dengan kelima sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adanya nilai rohani yang mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai hak asasi manusia. Contohnya yaitu saling menghormati dan menoleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu adanya nilai cinta kasih, nilai kesopanan, membela kebenaran, sopan santun, dan menghormati orang lain. Contohnya yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia, yaitu adanya nilai yang menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan kerelaan untuk berkorban, serta menjaga kehormatan bangsa dan negara. Contohnya, mengakui keragaman suku dan budaya bangsa, serta mendorongnya ke arah persatuan dan kesatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adanya nilai agar manusia Indonesia menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menegakkan kebenaran, keadilan, kehidupan yang bebas, adil, dan sejahtera. Contohnya, bermusyawarah untuk mencapai mufakat tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diikuti semangat kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik jasmani maupun rohani. Dalam sila ini terdapat nilai keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta nilai kedermawanan terhadap sesama. Contohnya, menghormati hak-hak orang lain, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kesimpulannya akan dibacakan oleh Saudara Yusuf. Dari penjelasan rekan-rekan saya di atas, saya menarik kesimpulan bahwasannya nilai-nilai Pancasila adalah nilai asas-asas yang diterima secara mutlak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahwasannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika yang juga berhubungan dengan agama dan budaya. Bahwasanya sudah kita ketahui, nilai Pancasila sebagai nilai dasar negara terletak pada posisi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi, agama dan budaya dan nilai Pancasila saling berhubungan antara satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Bahwasanya Pancasila telah menjelaskan saling menghormati antara satu dengan yang lain umat beragama, baik dari segi ras dan budayanya, tidak mengenal yang namanya warna kulit dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.